Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mumtaz Surya. NIM saya 190266076. Saya dari kelas Sosiologi 3B. Di video kali ini saya akan menginterpretasikan uji regresi linear sederhana guna memenuhi tugas UAS statistik. Yang pertama akan saya lakukan adalah pengujian asumsi atau uji normalitas. Di sini saya akan membahas pengaruh subscriber terhadap jumlah viewers channel YouTube Aisyah. Nah, ini data yang saya punya. Nah, kolom ini ada subscriber dan ini viewers. Kita copy dan kita akan pindahkan ke SPSS versi 26 kalau di video ini. Kita paste. Nah, selanjutnya kita rubah nama variabel. Yang pertama kita rubah menjadi subscriber sebagai variabel X. Dan yang kedua menjadi viewers, variabel Y. Nah, desimalnya kita rubah menjadi 0. Nah, ini kita rapihkan terlebih dahulu supaya rapih. Untuk uji normalitas kita akan klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear, dan kita masukkan subscriber ke independen karena subscriber ialah faktor yang mempengaruhi, variabel yang mempengaruhi. Dan kita masukkan viewers ke dalam dependen karena dipengaruhi. Di bagian save kita checklist unstandardized, terus continue dan oke. Di sini sudah terlihat bagian regresi, tapi kita akan hapus dulu supaya tidak penuh outputnya, supaya tidak menumpuk. Nah, di sini residualnya sudah muncul. Kemudian kita klik analyze lagi, terus non-parametric test, kemudian legacy dialogs, kemudian sampel Kolmogorov-Smirnov untuk uji normalitas. Nah, klik bagian residual, pindahkan. Nah, di checklist bagian normal karena kita uji normalitas. Oke. Tada, muncul. Tabel one sampel Kolmogorov-Smirnov ini akan saya screenshot, kemudian akan saya tampilkan di dalam PPT. Nah, bisa dilihat di dalam presentasi ini, tabel ini menunjukkan nilai signifikansinya 200 atau dimaksudkan dengan 0,02. Dan dalam pengujian ini saya menggunakan nilai alfa sebesar 0,05. Nah, karena nilai signifikansi kurang dari alfa atau 0,02 kurang dari 0,05, maka dalam pengujian ini residual data berdistribusi normal. Maka dari itu saya akan melanjutkan ke penyusunan model regresi. Masih tetap sama data yang saya gunakan, yaitu tentang pengaruh subscriber terhadap jumlah viewers channel YouTube Aisyah. Kita buka lagi bagian SPSS-nya. Karena masih data yang sama, maka saya akan langsung melanjutkan. Namun saya akan menghapus outputnya terlebih dahulu, supaya tidak menumpuk. Nah, sudah bersih. Kemudian kita akan klik analyze, kemudian regression, lanjut linear. Nah, sudah dipindahkan, klik statistik, di checklist bagian model it dan estimate, klik continue, kemudian bagian save, dihapus checklistnya, continue.
Nah, di bagian enter sudah dan semuanya sudah, klik OK. Muncul deh bagian regresi. Nah, tabel-tabel yang akan digunakan selanjutnya adalah bagian model summary, ANOVA, dan koefisien. Tabel model summary, ANOVA, dan koefisien akan saya screenshot. Nah, untuk penyusunan model regresi akan saya gunakan tabel koefisien. Bisa dilihat, di sini ada rumus Y sama dengan B0 ditambah B1X, di mana Y sama dengan viewers, sedangkan X adalah subscriber. Pengolahan data menggunakan bantuan SPSS memperoleh hasil sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di tabel koefisien pada output SPSS di atas, di dalam presentasi ini menunjukkan nilai sig atau signifikansi untuk konstan sebagai B0 yang berjumlah 91,283, sedangkan subscriber sebagai B1 berjumlah 4,631. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, sehingga model regresinya adalah Y sama dengan B0 ditambah B1X, atau Y sama dengan 91,283 ditambah 4,631X, atau viewer sama dengan 91,183 ditambah 4,631 subscriber. Penyusunan model regresi sudah selesai, maka selanjutnya kita akan melakukan uji signifikansi model. Karena masih data yang sama dengan pengujian yang sama, maka uji signifikansi model ini mengenai adakah pengaruh subscriber terhadap jumlah viewers channel YouTube Aisyah. Di dalam uji signifikansi model ini, kita akan menggunakan tabel ANOVA dari hasil output SPSS tadi. Nah, di dalam uji signifikansi model terdapat uji hipotesis. Uji hipotesis ini terdapat dua bagian, yaitu H0 dan H1. H0 yaitu tidak terdapat pengaruh variabel X atau subscriber terhadap variabel Y atau viewers. Sedangkan H1 yaitu terdapat pengaruh variabel X atau subscriber terhadap variabel Y atau viewers. Kemudian taraf signifikansi atau alfa. Alfa adalah tingkat kesalahan atau error yang dapat ditoleransi. Singkatnya, alfa adalah toleransi kesalahan. Alfa ini bisa berjumlah 1% atau 5% dan maksimal 10%, bebas sesuai keinginan peneliti. Semakin kecil alfa, maka semakin baik. Namun di dalam penelitian ini, peneliti menguji dengan menggunakan alfa sebesar 5% atau 0,05. Selanjutnya, statistik uji. Pengolahan data menggunakan bantuan SPSS memperoleh hasil sebagai tabel di dalam presentasi ini, tabel ANOVA. Di dalam tabel ANOVA digunakan adalah bagian sig atau signifikansi. Nah, bisa dilihat bahwa nilai signifikansi di dalam tabel ANOVA ini berjumlah 0,000. Terus gimana dong kalau nilai signifikansinya 0,000? Jawabannya adalah dengan kriteria uji. H0 ditolak jika nilai signifikansi kurang dari atau lebih kecil dari nilai alfa. Kemudian bagian kesimpulan. H0 ditolak karena nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai alfa, atau 0,000 lebih kecil daripada 0,005 yang menyebabkan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X atau subscriber terhadap variabel Y atau viewers.
Singkatnya, subscriber dapat mempengaruhi viewers. Seperti itu untuk uji signifikansi model dalam pengujian ini. Nah, karena uji signifikansi model dalam pengujian ini memiliki pengaruh, maka kita akan melanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya. Jen, nungguin ya. Nah, pengujian terakhir yaitu perhitungan R-square atau koefisien determinasi. Dalam rangkaian uji regresi linear sederhana, perhitungan R-square ini merupakan pengujian terakhir. Nah, dalam pengujian ini menggunakan tabel model summary dari pengolahan SPSS tadi. Nah, ini hasilnya. Bisa dilihat di bagian R-square terdapat nilai berjumlah 928 atau 0,928 yang dimaksudkan dengan 92,8%. Nah, itu artinya bahwa faktor subscriber mempengaruhi viewer sebesar 92,8%. Sedangkan 7,2%-nya atau 100% dikurangi 92,8% yang merupakan sisanya 7,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, faktor lainnya mungkin bisa jadi like atau komen seperti itu, atau mungkin share. Banyak sih kalau dari YouTube channel gitu ya. Wah, saking serunya SPSS, nggak kerasa nih udah beres. Alhamdulillah. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.